Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kali ini saya akan memberikan video edukasi ya tentang floating. Apa itu floating? Floating itu adalah masa di mana kita sedang mengalami penurunan nilai jual ya, bukan kehilangan, tapi nilai jual aset yang kita beli itu nilainya menurun. Misalnya saya kasih contoh ini. Kita membeli Ethereum ya, di harga ini kenapa saya kasih contoh langsung di sebuah platform ya. Platform ini namanya asisten robot. Robot ini menjadi asisten saya ketika saya trading di market ini ya, di market Binance. Tetapi di market ini ya, fiat USDT. Jadi kita dapat melihat harga-harga ini. Bitcoin misalnya sekarang lagi minus 0,022, Ethereum 0,33. Kita lihat saja di sini ya, Ethereum harganya ini 0,29, sama kan itu kan, 0,3627. Jadi sama teman-teman. Saya tidak mau ribet trading di Binance di sini. Jadi makanya saya menggunakan sebuah tools aplikasi yang saya sewa selama 1 tahun dengan nilai $100. Teman-teman bisa hubungi saya nanti di video ini. Saya cantumkan nomor HP saya, bisa chat WA ya. Misalnya kita fokus ke yang tadi. Floating itu adalah masa kondisi aset kita itu mengalami penurunan. Nilai tukarnya itu mengalami penurunan. Misalnya seperti koin yang saya beli ini. Saya membeli koin Ethereum itu senilai 0,0126. Ini teman-teman bisa dilihat ya di di layar possession ini. Possession quantity ETH ya 0,0126. Pada waktu saya beli itu di sini di atas ini ya, ada ini nilai 3.245,43. Itulah rata-rata harga yang saya beli, karena saya membelinya 3 kali ini. Robot ini telah membeli koin Ethereum senilai $41,14 selama 3 kali dengan nilai harga rata-rata $3.245,43. Sedangkan sekarang harga ini current price-nya sekarang itu harganya 3.115,6. Makanya di sini harga sekarang lebih rendah daripada harga pada waktu saya beli, yaitu 3.245. Nilai Ethereum saya tetap 0,0126, tetapi pada waktu itu nilainya $41. Pada waktu saya beli 3.245, dan sekarang harga Ethereum itu turun menjadi 3.116,43. Jadi kalau saya jual sekarang itu saya mengalami penurunan nilai tukar. Sebesar berapa? Sebesar minus 4%. Ini sudah ada return rate ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bukan aset kita itu hilang, bukan. Jadi floating itu sama kayak kita jadi pedagang. Kita sekarang membeli cabai 1 kilo
senilai 50.000. 1 kilo cabai ya 50.000. Kemudian cabai itu mau kita jual di harga 55.000. Kita ambil hasil 5.000 rupiah, ambil hasil 10%. Ternyata ditunggu-tunggu cabai itu nggak naik, sampai besok cabainya malah turun, harganya 45.000 1 kilo. Nah, masa pada waktu cabai itu turun ke 45.000, itulah yang kita maksud cabai kita mengalami floating. Kita tetap mempunyai cabai 1 kilo, tetapi daya jualnya atau nilai jualnya sudah berubah. Bukan 50.000 seperti kemarin yang kita beli, tetapi sekarang 45.000. Ya kalau kita jual, kita akan mengalami kerugian sebesar berapa? Ya sebesar 10% dari nilai 50.000 itu. Kalau ini yang saya cantumkan nilai ETH saya, minusnya adalah minus floatingnya adalah 3,91%. Kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang dimaksud dengan floating ya. Jadi sekali lagi, floating itu adalah kondisi di mana aset kita itu mengalami penurunan nilai tukar, bukan mengalami kehilangan ya. Aset kita itu tidak hilang, cuman nilai jualnya aja menurun itu kan. Ya kita sabar, kita tunggu seperti punya saya ini. Nah, Ethereum ini. Saya punya 0,0126. Kemudian floating loss ini. Kalau saya jual sekarang, saya akan rugi sebesar 1,6 dolar. Kira-kira 20.000 itu kan. Nah, karena harga sekarang 3.117. Sekarang Ethereum increase, sedang turun 0,38%. Kenapa kok beda ini? Sedangkan di sini tercantum Ethereum itu minus 3,9. Pada waktu itu saya membeli ya, tentunya Ethereum sedang naik. Dari harga sekarang Ethereum sedang naik kurang lebih 3,5%. Lalu ketika saya beli Ethereum waktu itu naik 3,5%, Ethereum turun sampai habis. Nilai kenaikannya yang 3% itu malah sekarang turun 0,05%. Ini sehingga jumlahnya 0,5 ditambah 3,5 itu menjadi 3,9. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami. Saya sedang tenang-tenang saja ya. Ini kalau kita lihat nilai aset saya membeli koin AVAX, ini floating loss-nya 84 dolar. Kemudian ada lagi KSM 20 dolar, SIBA 8 dolar, SLP 28 dolar, Tiful 9,6 dolar, ETH 1,6, Theta 43. Nah, kalau kita panik, kita menganggap uang kita hilang, aset kita hilang, ya Anda merasa tidak tenang. Biarlah waktu yang akan menjawab. Suatu saat besok atau nanti atau esok lusa atau esok lusanya lagi aset kita akan naik kembali dan daya jualnya akan mahal. Pada saat mahal itulah kita jual. Tetapi robot ini sudah saya setting pada waktu dia naik kan, dia akan jual karena di sini membeli 12 kali. Sebagian pembelian yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-12, salah satunya kalau ada yang sudah cukup cukup ada kenaikan, misalnya pembelian yang ke-12 ini, dia saya setting ini subin mode, jadi dia akan dijual sebagiannya karena sudah hasil gitu kan. Kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut, bisa hubungi nomor HP saya cantumkan di deskripsi video ini. Karena trading di Binance ya, di Binance yang saya cantumkan ini kita melakukan jual beli aset digital cryptocurrency
yang spot ya, tradingnya yang spot ini fiat, pair USDT. Ini mudah sekali teman-teman. Suatu saat saya buatkan video khusus ya memahami menu-menu di sini. Namun jika tidak mau ribet, kita tinggal sewa asisten saja, yaitu robot Royal Key ini. Dan teman-teman pengen tahu selama dari tanggal 13 ya, ini saya mengalami profit ya, bisa dilihat teman-teman. Di sini yang enggak profit cuman 13, 14, 15, 16, 17, 18 enggak ada profit karena pasar kurang bagus ya. Bahkan tanggal 19 ini saya hanya dapat 0,6 profit saya. Kemudian 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 nih. Sekarang tanggal 27 Agustus saya masih profit 2,18 dan akan dikalkulasi sampai jam 12 malam nanti. Totalnya sudah 155 dolar teman-teman. Ini hasil saya dari tanggal 13. Berapa modal sih bro? Modalnya 1000 dolar, yaitu kurang lebih 15 juta teman-teman. Kalau 1000 dolar sudah dapat 155 dari tanggal 13, sekarang sudah tanggal 27, berarti kurang lebih setengah bulan teman-teman. Setengah bulan sudah dapat 155, berarti sudah dapat 15%. Nah itu teman-teman, teman-teman bisa hitung sendiri, kalau sebulan bisa saja tembus 30%. Ya seperti itu teman-teman, mohon maaf ini layar sedang minus baterai, saya mau cas. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa di like, di komen, kalau ada kurang jelas di share ya juga, dan di subscribe. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.